Nomor satu adalah komplain management sih sebenarnya sih. Kalau lu sebagai pemilik bisnis lu nggak mau dengeran komplainan dari customer, lu salah men. Semua komplainan dari customer yang keluar duit 5.000 pun masih gua tanda tangan. Hire fast, fire faster. Iya. Ingat ya, you pay peanut, you get monkey. You don't expect a loyalty from cheap people. Itu kan intinya itu kan. Iya. Makanya kenapa harus dirotasi biar nggak comfortable satu sama lain. Kalau gua ngerti lu, ngerti dia, kita kodean udah tahu gitu kan. Bahkan di satu tempat teman gue ada EDC 2 loh. Yang satu masuk ke rekeningnya mereka, yang satu kantor punya. What? Dan mereka hanya ganti di jam-jam tertentu doang. Gila nggak lu? Jadi di dunia otomotif sekarang lagi ada kasus sih, di mana showroom mobil itu kerjasama dengan jasa inspeksi untuk memberikan data yang tidak valid kepada customer. Dan lagi-lagi masalah ini dialami sama customer kerugiannya. Kita pernah ketemu beberapa kasus ya Lung ya, ada orang beli mobil second, ternyata transmisinya mesti turun Ci. Jebol. Dalam 3 bulan lah ya. Dan harganya benerin transmisinya pun 20 jutaan gitu loh. Jadi data-data seperti ini sekarang ini lagi terlalu banyak kamuflasenya. Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Karena zaman sekarang kan orang kan bisa misalnya gue lagi nganggur, terus gue ngeliat Lung sukses di bengkel mobil. Oke, gue kepengen kerja, gue pengen belajar. Tapi kan pasti gue punya ambisi pribadi dong. Mungkin gue setelah gue pinter, gue mau buka bengkel sendiri. Itu sih bisa dibilang sah-sah aja gitu loh. Nah kalau Lung sama gue tuh sekarang lebih ngetes orang tuh lihat loyalitasnya seperti apa dulu. Nah kalau di kita, nomor satu, hal pertama yang gue ajarkan adalah workaholic. Lu tunjukin ke gue dulu, lu bisa kerja di situ dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam selama 7 hari, lu nggak komplain. Lu jalanin dulu deh 3 bulan, gue mau lihat. Kalau lu terlelah-lelah, lu sampai sakit-sakit tapi lu masih niat lu mau kerjain, nah that's something. Bukannya gue kerja rodi ya, gue cuma mau lihat workaholic lu. Lu nggak mau juga nggak apa-apa. Lu maunya 9 to 5, gue fine. Berarti lu masuk sono. Jangan fast track nih. Fast lane nih, ya kan? Gue menerapkan manajemen yang jauh lebih kompleks ya. Jadi ketika kita kan ada level frontline, kemudian ada level supervisornya, terus ada supervisor area, terus ada manajernya gitu kan. Nah di atas manajer baru direktur. Gue simpel aja. Kalau untuk di lapangan, orang itu harus dirotasi, Ci. Lu nggak rotasi, dia akan terlalu nyaman di situ. Karena nanti akan dari kong kali kong. Iya, Karena tidak takut Tuhan, Bu. Takut nggak punya duit, Bu. Itu lo harus tahu dengan jelas. Nah sekarang kalau misalnya lu punya pemasok dong, lu tadi lah seperti contohnya lu yang ngegedein, toto pemasoknya Turun langsung, berarti pernah kejadian? ada beberapa teman kita. Oh temen lo, bukan deal lo ya? Temen kita. Nah kalau lu tuh gimana cara biar ngunci kontraknya itu? Walaupun lu udah tulis sole distributor lah segala macem. Kalau kita kan distribusi di channel kita sendiri ya. Oke. Kalau mereka kan distributor ke luas ya gitu loh. Itu yang bisa di take over. Bener, itu bisa. Emang lu nggak bisa apa-apain. Nah sekarang misalnya produknya laku nih, gue jualan barang A, produknya laku. Tadinya gue yang jualan, terus bos gue masuk, jebret. Harganya A minus 30% gitu kan, jual langsung ke dia. Ya, lu pasti kalah kan gitu kan. Itu udah nggak bisa dilawan, emang nggak bisa dilawan. Makanya kenapa bisnis model yang kita pilih adalah O2O, online to offline. Offline-nya harus ada untuk menjadi titik distribusi lu. Lu kontrol sendiri penjualannya semua. Dimana prinsipal mau masuk juga bingung dia mau mulai dari mana. Yang ada malah hilang nanti prospeknya. Lu mau masuk sendiri, ini Indonesia gede bro, monggo kan gitu kan. Tapi ya udah pasti kita cut langsung. Cuman nggak bakal berani mereka. Karena track record Indonesia di mata publik itu, Indonesia marketnya gede, tapi lu nggak sembarangan bisa masuk. Lu hanya bisa masuk kalau memang partner lu pas. Kalau nggak pas, udahlah. Ya jadi menurut gua sama Lung ini, Indonesia ini marketnya cukup unik, Ci. Lu punya duit doang, oke? Meskipun lu punya pabrik gede, lu belum tentu bisa masuk market Indonesia. Kenapa? Karena lu butuh orang lokal yang ngerti karakter orang Indonesia itu seperti apa. Jadi mereka pun kebanyakan pun takut gitu. Contoh, dulu sekitar 4 tahun lalu tuh ada brand sangat gede di Malaysia, otomotif. Terus tiba-tiba buka di Indonesia. Sebelum buka itu mereka udah ngobrol sama kita, bro, lu pegang deh produk kita gitu. Tapi karena saat itu kita lagi, lotnya lagi penuh banget, kita bilang, sorry, kita nggak bisa. 9 bulan setelah dia buka itu tutup. Kenapa? Karena dia bilang ya karakter orang Indonesia beda.
Karena mereka mesti merekrut orang Indonesia yang mereka juga nggak ngerti karakter seperti apa. Mereka mesti supply, mereka Kita mesti, ngurus SDM Indonesia gampang. iya, Gampang, kepala gue sakit nih. mereka mesti supply ke toko-toko di mana toko-toko itu perlu namanya itu ibaratnya ngopi darat, Nah, ngobrol, perlu didatengin seminggu sekali. Nah, sampai kemudian mereka perlu paham lah kalau misalnya di Indonesia tuh nggak semua pembayaran itu on time. Oke, ya benar-benar. Sekarang kita lanjut ke sesi persaingan dan strategi pasar, oke? Yes. Lu pasti sering lah ngerasa ya waktu awal-awal masuk, bahkan ketika udah mulai menjalar nih bengkel cabang-cabangnya. Ibaratnya tuh pasti bengkel-bengkel sekitar tuh merasa tersaingi dong. Pastinya. Pokoknya kayak bengkel lu tuh kayak jadi musuh nomor 1 lah. public enemy number 1. Public enemy dari para bengkel-bengkel konvensional. Nah, gimana lu ngatasinnya? Dolan. Dua hal sih. Kalau bahasa mudahnya adalah ketika lu masih growing, semua orang adalah musuh lu, bener. Ketika lu sudah jauh di depan, semua orang akan mendekat ke lu. Mendekatnya gimana bengkel-bengkel yang lain? Mendekatnya Contohnya? contohnya ya misalkan kayak kemarin kita lagi ada event, ada banyak bengkel-bengkel, mereka akan mendekat, tanya nih, kok gimana sih caranya supaya gue bisa kayak lu. So you work hard, you work very very hard sampai lu bener-bener di depan. Lu jangan peduliin. Karena yang namanya lu baru berkembang, oh semua orang lihat-lihatan nih, kompetitor nih gitu kan, lu ditonjokin sama dia. Udah pasti. Tapi begitu lu udah kegedean jauh di depan, mereka udahlah pasrah aja, mendingan gue nempel. Gitu. Nah terus pas mereka nanya gitu lu ngomongnya apa? Iya, kasih tahu aja. Gue beli mesin nih. Enggak, yang gue lakukan begini, bro. Kalau gini. Yang gue lakukan begini. Sebenarnya balik lagi nih sih, lu sama kita kan nggak jauh berbeda. Yang kita lakukan yang paling fundamental adalah satu, konsistensi. Iya. Orang lain nggak punya konsistensi itu gitu loh. Sebenarnya untuk teknologi itu bisa dibilang sebuah value, Ci. Oke, semua orang bisa mendatangkan mesin-mesin yang lebih canggih dibandingkan kita. Tapi ibaratnya yang kita lakukan adalah kita memanage people. Manage 400 orang itu belum tentu hal yang gampang loh, oke? Bahkan kalau misalnya orang pikir, wah lu bisa gede ya, enak ya, omset lu bisa segitu ya. Tapi dia nggak mikir gimana caranya manage sekian ratus orang gitu. Karena sekian ratus orang itu kan punya karakter yang beda-beda. Apalagi zaman sekarang kan untuk pilih yang seperti Lung tadi bilang, kita 1 bulan itu ada 7.000 ya Lung ya? Iya, sekarang naik jadi 12.000 Pak. 12.000 lamaran masuk. 12.000 lamaran masuk, Ci. Bayangin per bulan gitu loh untuk semua unit bisnis. Tapi yang akhirnya yang kita panggil kan mungkin hanya sekitar 100. 100. Itu lu nyortirnya gimana? Cuma ngeliat foto, yang ini ngeselin, Enggak. yang ini oke. Emang HRD gue sekarang udah 6 orang rekrutmen doang. Anak Oke. magang 2 yang 4 tim. Gila. Itu sih gila sih. Satu hari interview sekitar 150 sampai 200. Nah jadi ibaratnya yang benar-benar bisa kerja yang tadi Lung bilang workaholic, yang loyalitasnya tinggi itu kan minim banget. Minim banget. Kayak begini. Waduh, Waduh, gila gimana setengah sih lu? mati. Nggak, maksudnya dari segitu Seiprit banyak gitu loh, sih. seiprit. Yang bisa tuh cuma satu. Gua aja sampai lemas. Maksudnya kita interview berapa ratus orang gitu kan, berapa ratus orang yang dapat diterima dalam 1 minggu cuma 17. Itu masuk ya gitu loh, udah masuk diterima ya cuma 17, cuma itu. Dan ketika masuk kan masih ada masa probation, Ci. Belum tentu juga dia Belum lolos tentu juga dia masa lolos. probation itu. Itu ketika lu buka lowongan apa teknisi misalnya? Semua ya, maksudnya teknisi, kasir, admin, Oh, sales, oke, supervisor, itu oke. semua global ya, Oke. globally yang masuk. Oke. Kan office juga ada kan, accounting, bla bla bla, itu kan ada semua global. Karena di tempatnya kita meskipun kita nggak butuh staff tersebut kita tetap buka, Ci. Iya, Jadi iya. ibaratnya buat stok. Ya buat stok begitu lo mau hire udah dikerja sama orang lain. Nggak ada masalah. Tapi lu setuju gak sih dengan pendapat, kan gue dulu pernah interview Pak Budi Isman ya. Lu kalau nyari orang, maksudnya kenapa orang tuh nge-hijack gitu ya? Karena kalau sampai ada orang yang kerja sama lu awalnya dia nggak kerja, itu justru dipertanyakan lu kenapa bisa sampai nggak kerja? Betul. Berarti nih orang kenapa entah dipecat atau nih orang kurang ambisius. Betul. Hijack hanya works di level tertentu. Iya. Lu pernah hijack? Pernah. Mungkin bukan hijack kali, tiba-tiba tuh orang ngelamar ke lu dan akhirnya lo terima. Iya. Pernah, dan not that easy. Maksudnya susunan perusahaan lu kan, Pak Budi Isman kan memang udah corporate ya. Nah, Iya. kalau lu corporate bisa. Iya. Kalau lu belum masuk corporate, sorry nih, lu hati-hati. Dia masuk ke situ, dia bikin budaya baru, dia ngacak-ngacak kerjaan lu. Iya. Dan itu nempel nanti. Hati-hati bener. Kalau lu corporate, oke, apa nih bidangnya? Justru lu makin corporate, orangnya kan kerjaannya skopnya kan makin kecil sebenarnya. Itu aja. Mana berani orang yang, oke deh CEO-nya kita bercabutan aja perusahaan sebelah.
ting 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 ting. Lo iya kan belum tentu nih gitu kan works. Kalau menurut gua ya, kita dulu pernah ambil seorang CEO yang cukup oke dari luar. Tapi dia hanya bisa achieve misalnya omset 500 juta per bulan. Nah, kita selalu tanya dong, kenapa lu nggak bisa achieve omset 1M? Dia selalu mencari alasan, Ci. Oke. Jadi contohnya dia akan push timnya dia. Kamu mesti begini, 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 begini. Dia coaching tiap hari timnya dia. Sampai akhirnya apa? Timnya sendiri pusing gitu loh. Akhirnya gimana omsetnya bisa tembus di atas 500 juta? Karena dia selalu menggunakan framework yang sama. Dia tidak menggunakan cara yang lain. Kalau yang kita bisa lakukan adalah ketika kita udah tembus omset 500 juta, tim kita kan udah achieve kan, udah tahu strateginya kan. Kita kalau install ilmunya gimana cara tembus 1M, maka mereka kan paham kan gimana cara mencapai 1M kan. Tapi kebanyakan CEO itu hanya tahu mencapai omset 500 juta. Yang dia lakukan apa? Dia coaching timnya sampai timnya itu pusing. Oke. Ngerti. Nah sekarang balik lagi ke kompetitor ya. Berarti pernah dong ngalamin ada kompetitor yang main kotor gitu, ada nggak? Di hijack pun pernah, satu tim gue di toel-toel mau dipindahin, gue pindahin semua satu tim ke sono. Ya tapi kan kalau misalnya sampai satu tim kan berarti lu nyari orang segitu banyak, ini ngomongin satu tim ya bukan satu orang. Satu cabang. Itu kan nggak gampang, jadi cabang lu sempat tutup? Enggak. Oh jadi dari cabang-cabang lain iya dong. subsidi dulu lah, ya kan Iya cabang dong, udah banyak. udah banyak, betul, bener, nggak salah. Kalau cabang lu cuma satu, iya lu puyeng. Ya kita 30 lebih. Lu ambil satu tim, satu dari sini, satu dari sini, jalan lah. Sebenarnya itu Iya bener kan? Bener kan? proses seperti itu bagus sih. Lu mau tahu orang yang benar-benar niat kerja sama lu apa enggak. Kalau misalnya dia kerja sama lu setengah hati, buat apa lu pertahankan dia di sana? Lebih bagus tahu ularnya dulu dari Iya, sebelum gede ya. Iya, maksudnya Ularnya masih kecil, udah bye. Gitu. Kalau kita sih, lu kalau memang mau kerja di sini ya kerja. Lu nggak mau, nggak ada masalah bro ya kan. Lu nggak berantem sama gua gitu kan. Nah kalau ini kan dari sisi SDM ya, misal kalau kompetitor nge-hijack. Kalau dari sisi lain, jelek-jelekin produk lu lah. Intinya pencemaran nama baik bengkel lo. Ada nggak kayak gitu? Ada aja, cuman balik lagi, budget marketing aja. Budget Timpain masif, jebret. Lu Bener jadi kan? nggak ada sikat balik atau lu cuek aja? Jangan pernah lu tanggapi. Oke. Jangan pernah lu tanggapi. Oke, nah sekarang lu menentukan harga layanan di dokter mobil itu gimana? Dengan ya adanya lebih canggih lah apa segala macam dibandingkan harga-harga bengkel konvensional yang lain. So far dari dulu sampai sekarang kita selalu berpikir soal quality. Jadi ketika orang melihat quality, mereka nggak akan nanya soal harga. Nah kalau misalnya mereka tanya soal harga, sorry, lu bukan customer-nya kita. Karena di tempat kita mementingkan kualitas dan kita mementingkan service. Di dokter mobil satu-satunya bengkel di Indonesia yang berani memberikan garansi uang kembali 100% kalau misalnya mobil lu tidak sehat. Oke, nah maksud gue juga gue tambahin, karena kan ini bisa dibilang layanannya anggaplah lu pelopornya nih. Betul. Belum ada benchmark yang lain jual harga berapa kan. Jadi lu nentuin harganya dari HPP tuh udah ada rumusnya sendiri gitu. HPP secara cost, skill karyawan, segala macam. Paling gampang sih misalnya ada produk baru ya. Produk itu udah jalan di Malaysia. Kita lihat di Malaysia harga jual customernya berapa. Lu adjust dari situ. Ya, kemudian kita tes ke Indonesia. Apakah market Indonesia bisa makan apa enggak? Kalau misalnya nggak bisa makan, kita turunin lagi. Oke, berarti lu juga, tapi enaknya dengan ini layanan cuma lu doang, berarti lu nggak khawatir ada kompetitor banting harga lah ya. Dia juga nggak ada layanan ya. So far kita bikin bengkel itu kita nggak berpikiran untuk berkompetisi sama bengkel lain. Bahkan termasuk beberapa vendor kita yang dulu kita ambil produk sama dia, sekarang kita udah nggak ambil produk sama dia, kita bukan kompetitor. Kenapa? Karena kita selalu supply ke tempatnya kita doang. Kita nggak supply ke bengkel-bengkel lain gitu loh. Jadi, nah kenapa kita hanya memikirkan gimana perusahaan kita berkembang, kita nggak menganggap mereka sebagai kompetitor. Karena kalau kita berpikir mereka adalah kompetitor, kita selalu sibuk ngeliatin mereka itu sedang apa sekarang. Ya, the power of mindset aja. Maksudnya, lu fokusnya ke apa sih? Kalau lu fokusnya ke kompetitor lu lagi ngapain, ujung-ujungnya lu kalah sama dia. Lu always fokus ke apa yang what you do, value apa yang lu bisa kasih ke customer, laku nggak laku kenapa, di-adjust supaya laku, kan gitu aja. Ngapain lu liatin kerjaannya dia, kan ibaratnya lu sekolah nih, lu ranking 1, terus lu ulangan, lu nggak pede, lu nyontek sama yang ranking 2, kan gitu kan. Ngapain gitu kan, lu kerjain aja udah bagus gitu loh, itu aja. Jadi ya iya bener sih. Mindset aja, karena kan kalau kita merhatiin orang lain, lu hati-hati men, lu akan terpaku sama orang itu, lu jadi nomor 2-nya dia nanti. Ngekor terus.
Oke, nah sekarang ini kita ngomongin pengalaman dan tantangan pribadi. Oke ya. Kan mungkin biar audience juga relate lah ya. Kan lu berdua tuh kayaknya terlalu perfect nih. Enggak lah. Terlalu dominan. Mindsetnya positif banget gitu. Oh, itu kita latih kalau itu. Nah sekarang oke, gimana cara lo ngelatihnya? Ibaratnya kan lu ada nggak sih pengalaman yang lu pernah rasain di dokter mobil atau domo ya kita sebutnya, yang sampai bikin lu pengen nyerah gitu? Biar orang-orang bisa relate lah. Lu kayaknya nggak mungkin lah perfect terus. Nyerah sih enggak ya, nyerah sih nggak pernah. Tapi kayak ini worth it nggak sih kayak gitu? bukan worth it nggak sih. Effortnya tuh gede banget, lu udah makanya capek, lu worth udah it nggak sih ngos-ngosan sama gitu usaha kan. gua gitu kan. Cuman gue nggak pernah berpikir worth it lah ya. Gue di kepala gue tuh cuman dikit lagi gitu kan, kerjain lagi, terus dikit lagi, Dikit kerjain lagi apa? Dikit lagi nyampe nih. Iya dikit lagi, pokoknya dikit lagi. Gue nggak pernah berpikir ini worth it nggak. Never ever doubt yourself. Oke. Karena kalau you Never doubt yourself, waduh itu semua fondasi yang lu bangun lu hancurin sendiri tuh. Contoh paling gampang, Ci, pada waktu kita buka bengkel di Malaysia, itu kan mekanik kita kan 1 bulan mesti balik ke Indonesia. Karena mereka hanya boleh tinggal selama 30 hari. Itu kita stres berat, Ci. Kenapa? Karena orang Indonesia yang ada di Malaysia itu nggak boleh bekerja sebagai mekanik. Kebayang nggak, Ci? Kita tuh sampai ke dubesnya ya RI yang ada di sana. Kita hubungin orang-orang penting yang ada di Malaysia. Kita juga masuk grup pengusaha-pengusaha yang ada di Malaysia. Itu ngomongannya selalu sama. Nggak boleh bekerja sebagai mekanik. Itu kan bisa dibilang kan nggak ada ujungnya. Sebagai mekanik doang. Yes. Tapi nggak kalau boleh sebagai yang bekerja lain sebagai boleh? mekanik. Sebagai pembantu rumah tangga, sebagai buruh, sebagai Boleh. apa, itu boleh gitu loh. Nah, itu kan bisa dibilang kan nggak ada solusi buat kita. Tapi tiba-tiba ada solusi yang kita nggak kepikiran. Jadi yang tadi Lung bilang tuh sedikit lagi nyampe. At least kalau misalnya lu nggak kepikiran solusi jangka panjang, solusi jangka pendek aja yang lu pikirin dulu. Survivors. Survive tuh? first gitu loh. Akhirnya ujungnya apa? Jadi ujungnya bengkel yang di Malaysia itu akan dibeli sama pengusaha cukup gede di sana. Mereka punya 200 outlet dan kita akan rebranding menjadi namanya Bigarats. 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 Jadi bukan namanya dokter mobil lagi. Bukan namanya Domo Autotech lagi, dan gua sama Lunglung sebagai pengelola di sana juga. Nah, jadi nanti solusinya adalah dari mereka nanti ada koneksi ke Dinas Tenaga Kerja sana dan Imigrasi yang dimana nanti minta visa khusus, permit khusus Betul. Untuk kerja sebagai mekanik. untuk kerja di Yes. tempat Nah mereka. itu boleh. Oh karena ada orang Malaysianya. Special Special case. case. Iya. Special case, tapi mekaniknya tetap orang Indonesia. Nah, jadi kalau di Malaysia itu bedanya ya, di Malaysia itu ketika lu jadi pengusaha top superstar nih gitu kan, pemerintah itu bantuin lu. Oke. Nah, oke, balik lagi ke tadi ya. Emangnya nggak bisa tinggal ngomong, misalnya, oke, gue mau bawa mekanik gue dari Indonesia. Oh, ini trainer kok, bukan mekanik. Bisa, cuman itu kan very short term solution. Yes. Ntar kalau ketahuan deportasi. Ketahuannya gimana emang mereka Oh, dibakar? mereka kirim. Malaysia cukup strict begituan. Kita Mereka pernah kirim, tes sih mereka ya, satu orang mekanik ya, bener-bener ke Malaysia 31 hari. 29 hari Iya, deh kita 29 ngomong hari deh kita ngomong, Terus di Indonesia mepet-mepet. 3 hari, kemudian berangkat Balik lagi lagi. 29 hari. Oke, tembus nih. Oke, yang ketiga kali reject, langsung dikirim Langsung balik ke dikirim pulang. Indonesia. Reject pas di, Pas di imigrasi Di sono, imigrasi loh, dia sana. taunya dari mana? datanya 2 dia kali ada. datang selama 29 hari, yang ketiga kali udah pulang loh. Jadi udah nyampe airport, nggak boleh masuk. Nggak boleh. Yes. Langsung dikasih tiket pulang. Kalau dibilang kita sebagai pengusaha, ada nggak sih titik jenuhnya dan sampai kita akhirnya memutuskan untuk menutup bisnisnya, itu ada. Oh, Oke? ada. Ada. Jadi Itu ada. Pastilah. ada, Gua sih- ada. Tapi Gue sih selalu mikirnya dikit lagi ya kalau gue lah ya. Ada. Jadi contoh beberapa bisnis yang kita tutup itu kita lihat nih effortnya masih lama. Dan yang paling penting itu kita sebagai pengusaha kan kita melihat orang kepercayaan siapa yang kita letakkan di sana, Ci. Kalau misalnya orang kepercayaan itu kita letakkan di sana, tapi bisnisnya nggak running, ya sudah, artinya apa? Effort kita kebanyakan untuk ngurusin satu bisnis doang. Ya mending kita fokus ke bisnis lain yang lebih menghasilkan pada saat itu. Iya, jadi ini mungkin lo ngomongin case yang di Malaysia ini kan. Jadi ibaratnya kayak, rese banget sih buka di Malaysia, ribet banget. Yes. Padahal bisnis gue yang di Indonesia udah jalan, udah asik-asik. Baik lagi, itu kan ketika lu punya option. Iya. Kalau lu baru pegangin satu nih gitu kan, Iya. never ever give up. Tapi kita selalu mulai bisnis itu dari nol. Makanya misalnya mungkin Cici lihat di Facebooknya kita kan kita ada buka namanya Sport Massage. Itu kan bisa dibilang Sekarang buka sport massage, pijat, sport. pijat. Jadi di bengkel ada Sport Massage. Kita berdua nggak ada punya pengalaman ini, sport ini massage. sport massage dibuka di dekat bengkel. Di dalam bengkel. Di dalam Di bengkel. dalam bengkel. Jadi ibaratnya lu
servis mobil lu pun bisa dibilang melakukan perawatan untuk badannya lu biar keluar dari bengkel badan lu tuh seger. Nah, untuk mencari partner yang tepat untuk di sport emasnya juga nggak gampang. Tapi sampai akhirnya ketika kita buka, kita ketemu orang yang pas untuk menjadi partner kita. Sekarang bisnis itu kalau misalnya lu sudah punya knowledge sih, yang lu perlukan adalah apa? Orang yang tepat kan untuk megang bisnis itu, untuk menjalankan bisnis itu, dan orang tersebut mesti punya inisiatif yang tinggi. Kalau lu instruksiin sesuatu nggak dikerjain, mungkin lu gondok banget kan, emosi lu. Nah, sekarang gue sering lah baca tulisannya Ricky ya. Kalau Lung hampir nggak pernah nulis. Saya Maksud gue tuh dari tulisan-tulisan Ricky itu kelihatan banget ya kalau lo tuh bener-bener, pokoknya kalau orang yang belum tahu Ricky atau mungkin yang udah tahu banget kalau lo tuh workaholic, lo berdua tuh workaholic banget. Workaholic bener banget. Nah, cara lo ngebalance hidup pribadi lo sama bisnis itu gimana sih? Maksud gue, oke lah kita mau mulai bisnis nih, gue siap makan Indomie tiap hari misalnya. Bini lu siap nggak? Pertanyaannya kan gitu kan. Anak lu siap nggak? Nah, lu gimana cara meluangkan waktunya lah? Kalau dibilang meluangkan waktu buat keluarga, oke, itu minim sekali, jujur. Oke, karena waktu kita berdua ini bisa dibilang 90% buat bisnis. Jadi, gue sama dia itu pernah 1 bulan itu 4 negara. Pulang ke Indonesia 2 hari doang itu cuma ganti koper doang. Jadi ibaratnya berangkat lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya gue sama dia simple sih. Makanya anak lu baru 1 ya dari kemarin. Sudah mau 2. Oh, udah mau 2. Setelah dari 2016 menikah baru 1. Makanya gue sama dia tuh simple. Lung, kita ini masih umur sekian. Artinya apa? Fisik kita masih bisa kita push. Tapi kalau misalnya kita udah umur 50, fisiknya udah nggak seperti sekarang lagi gitu. Yang 40-an berasa ya? Yang 40-an juga berasa lah. Gue aja ngerasa otak tuh nggak sesat-set dulu ya. Iya, betul. Iya. Nah, jadi ketika umur kita bertambah, jangankan tubuh, otak kita, pikiran kita pun juga menurun. Nah, selagi kita masih bisa gas, ya udah kita gas aja terus. Jadi kalau misalnya gua lagi senggang, Ci, yang gua lakukan apa tau nggak? Gua survei properti. Gua pergi ke satu tempat, gua nginep di hotel deket sana, gua survei properti mana yang disewakan dijual gitu loh. Jadi gua mengisi hari-hari gua tuh dengan sesuatu yang bermanfaat menurut gua. Nah, cara lu ngisi waktu buat anak lu deh, video call paling atau apa? So far untuk anak-anak tuh gue selalu menyempatkan diri. Kalau misalnya gue lagi di rumah, gue kadang pergi sama yang paling kecil, gue pergi ke mall berdua doang, gue temenin dia main playground, gue makan berdua dia. Sedangkan dengan yang nomor 1 sama nomor 2 itu kadang-kadang kita pergi ke luar negeri bareng. Gue sama Lung udah beberapa kali sih pergi ke luar negeri bareng. Misalnya kita pergi ke Jepang, kita bawa semua keluarga kita holiday bareng. Jadi anak-anak pun juga kan bisa dibilang kan mereka kan sekolah, Ci. Apalagi kan setelah pulang sekolah mereka banyak les. Jadi pulang ke rumah tuh mungkin udah malam. Jadi kita malam itu kita ngobrol, kita diskusi seperti itu. Kalau gue sama sih. Lu lihat kalender 1 tahun, set your holiday, family holiday date, priority, block, dah. Mirip-mirip sih kayak gue. Ya, kalau nggak waktu kita pasti hilang gitu Gue kan. bisa dibilang juga udah weekend nggak pernah keluar rumah. Iya. Ya ke mall juga hampir nggak pernah. Iya, lu lebih introvert lagi, lu Gue bener-bener lebih nggak kemana-mana. introvert lagi sih. Terus sekalinya ketemu family ya udah 3 minggu langsung pergi ke liburan tapi 3 minggu. Bener-bener quality kan. Makanya kan liburannya kan lu bener-bener nikmati kan. Iya. Dibanding ada orang yang memaksakan liburan padahal kantongnya juga pas-pasan. Itu kan bisa dibilang kan mau makan juga mesti ngirit-ngirit, mau pakai transportasi juga ngirit-ngirit, mau belanja juga mikir-mikir gitu. Ya, dan jangan dibiasakan juga karena menurut gue juga nggak bagus. Anak-anak kan harus tahu kita kerja gitu loh, kita kerja keras untuk dapatkan ini semua gitu kan. Dan semua ini ya lu pakai loh fasilitasnya gitu kan. Jadi ya lu harus tahu kalau kita itu kerja tapi kita ada jadwal gitu kan. Kalau gue spesifik pagi-pagi gue setiap jam 6 gue pasti bangun make breakfast. Kalau gue ada di Jakarta, makanya kalau gue nggak ada di Jakarta ribut tuh orang rumah, nggak ada yang bangun pagi bikinin breakfast. Karena di rumah gue bukan tipe orang bangun pagi kayak lu, sama lah. Bangunnya siang semua gitu kan, kalau dibiarin jam 8 baru bangun, ting gitu kan. Baru ribut gitu kan, ini ya gitulah. Kalau gue emang orang pagi sih gue. Oke, nah sekarang dalam perjalanan bisnis lo ya, lo kan pasti sering ketemu mentor-mentor atau siapapun, mungkin teman atau apa gitu ya. Nasihat yang menurut lo, yang lo ingat aja deh, yang salah satu nasihat yang paling gelap buat bisnis lo apa sih? Kalau dari lo dan lo dan. Kalau gue ya, kalau gue sih, ya you pay peanut, you get monkey.
Oke, you Hire pay fast. peanut, you get monkey. Hire fast, fire faster itu. Hire slow. Hire fast. Oh, hire fast. Hire fast, Hire fire fast. faster. Oh, Faster. hire fast, fire faster. Nah, sekarang Yes. tuh, ya baru tuh. Hire fast, fire faster. Iya. Ingat ya, you pay peanut, you get monkey. You don't expect loyalty from cheap people. Itu kan intinya itu kan. Iya. Terus hire fast, fire faster, ya kita udah mencoba berbagai macam ya. Ujung-ujungnya memang iya bener itu juga. Kayak you pay peanut, you get monkey. Ya sudah, emang iya. Ada posisi-posisi yang memang nggak kayak, sorry itu saya, ada posisi-posisi yang memang doesn't pay that well, tetapi memang nggak bisa lu naikin di posisi ini, mau berapa sih gitu kan. Ujung-ujungnya ya udah lu rotasi gitu kan, Iya, nggak iya, bisa gitu loh. Tuh ya, malah nasihat paling jeleknya seputar SDM. Iya. Itu biasanya Kadang. nasihat-nasihat yang untuk bisnis yang udah lagi growing dan udah di sini nih levelnya. Kalau baru Ngomongnya mulai, SDM. kalau baru mulai sih just do it gitu kan, Just udah do it, nggak usah banyak mikir, DUIT. jalanin aja. Kalau gitu lo, kan. kalau lo gimana? Bisa dibilang kan gua sama lu kan bisa dibilang fasenya kan sama, Ci. Kita Iya. dulu sama-sama mencoba berusaha, kita sama-sama belajar, ikut kelas ini, kelas itu. Bahkan bisa dibilang kita mencoba partneran sama ini itu. Kita udah melewati fase-fase seperti itu. Nah, akhirnya apa? Yang selalu gua ingat itu adalah jodoh kalau misalnya udah berakhir ya udah lu nggak usah nyesel. Itu yang menurut gua paling nendang. Karena so far kita dulu pernah di fase misalnya omset di bawah 1 M, Ci. Kita cari guru yang bisa bantu kita achieve omset 1 M. Tapi ketika kita kepengen omset di atas itu, jauh di atas itu, yang mau ngajarin sopo. Akhirnya apa ya? Sudah kita trial error. Servis AC rusak ya ke dokter mobil. Tune up mobil ya di dokter mobil. Bensin boros ya ke dokter mobil. Gaya lu tuh melayani customer lu cara mendidik, nge-training orang-orang yang di bengkel lu, yang di frontliners tuh kayak gimana sih? Nah, dia yang tahu, Ci. Iya, satu kita harus kasih tahu mereka bahwa yang kita jual adalah jasa, service. Jadi customer experience itu penting sekali. Jadi make sure customer experience itu bagus. Jadi dari cara pelayanan, dari cara nyapa, lu masuk ke dalam mobil, tangan lu belepotan apa enggak, baju lu belepotan apa enggak, itu semua memang kita jaga seminim mungkin. Dan namanya teknisi ya udah pasti belepotan kan gitu kan. Tapi mereka aware, senggangannya nggak pegang-pegang kan gitu kan. Udah gitu nomor satu adalah komplain management sih sebenarnya sih. Kalau lu sebagai pemilik bisnis lu nggak mau dengeran komplainan dari customer, lu salah men. Semua komplainan dari customer yang keluar duit 5.000 pun masih gua tanda tangan. Jadi kalau ada nih rework atau apa, oke lah, mereka bisa solve the problem kan, berarti lu nggak teliti, oke, that's fine. Tapi sampai keluar goceng 5.000 aja, itu tanda tangannya naik sampai gua. Keluar goceng tuh mesti berapa sih? 5 juta? 5.000 rupiah. 5.000 rupiah untuk komplain apa nih? Apapun itu, jadi maksudnya nominalnya nggak dibatasin. Oh, Pokoknya walaupun dia beli jasanya cuma 5.000 perak. Iya, walaupun lu perbaikin Kasarnya. komplainan itu Iya, menggunakan 5.000 perak gitu kan. Oke. Itu sampai naik ke gua tanda tangannya. Oke, paham. Jadi, Iya. jadi kalau ada komplainan customer, I treat it very carefully. Apalagi di online, di sosmed, apa segala macam, itu pasti kita tracing langsung. Hari itu langsung dari mereka kirim, dari digital marketing kirim ke kita langsung turunin ke operational langsung cek ke finance, cocokin bond, udah bond cocok, teleponin orangnya. Kenapa nih gitu kan? Terus 1 kali 24 jam harus udah ada tindakan action. Itu sih gua ya, karena komplain lebih penting daripada job well done. Pernah nggak sih ada customer yang ributnya beneran rese banget gitu? Ada banyak. Terus lu turun langsung gitu? Enggak. Mereka harus belajar menyelesaikan problemnya sendiri kan. Betul. Bukan gue yang bikin problemnya. Paling gue kasih kisi-kisi, kok ini gimana kok? Ya udah, solusi dari lu gimana? Kalau misalkan nggak bisa, nggak apa-apa, refund. Not a problem. Tapi lu pernah gara-gara ini, aduh, rese juga gue buka bisnis gini, customernya ternyata modalnya kayak begini. Bahkan ada yang nyari-nyari celah-celah biar gratis. Udahlah, capek lah gue itu. Sering ya kayak gitu? Maksudnya dulu kali ya? Enggak sih, kalau customer yang begitu berarti lu salah positioning harga berarti. Oh gitu? Iyalah. Apa tuh? Kemahalan, kemurahan? Sekarang orang masuk ke showroom Rolls Royce, dia nggak nanya yang 300 juta yang mana. Oh salah. Bener kan? Iya. Dia nggak nanya. Ya itu aja. Jadi kalau lu positioning harganya bener, lu akan dapat customer di range itu. Kalau lu positioning harganya murah, lu akan dapat customer di range itu. Be very careful. Sama lah produk apapun itu. Nah, kali ini gue mau nanya buat para customer-customer yang sering menggunakan jasa bengkel ya. Biasanya itu kenakalan-kenakalan bengkel pada umumnya. Pada umumnya atau oknum lah ya, gue bilang oknum lah ya. Contohnya apa aja sih yang biar kita tuh waspada? Anggaplah kan gue nggak ngerti mobil nih.
Misalnya tato AC rusak, udahlah gue ke bengkel aja. Nah itu biasanya gue mesti waspadanya di mana sih? Kalau itu balik lagi ya, kalau dari sisi customer biasanya ini bukan adanya dari bengkel doang. Biasanya ada oknumnya itu dan memang si customernya nawarin juga. Jadi Pak, ini saya benerin di luaran Pak, gimana gini. Nah itu satu tuh. Oh Jadi customernya ngomong gitu? customernya kepengen gitu loh. Lu bisa nggak kerjain buat gua for free, lebih murah nih gitu loh setelah jam kerja gitu loh. Oh jadi ngomong ke teknisinya. Nah, banyak. Itu biasanya terjadinya ketika ditawarkan. Karena mereka nggak akan berani nawarin ke customer. Karena kan kalau misalnya mereka nawarin sendiri ke customer, ada kemungkinan lebih besarnya untuk ketahuan kan gitu kan. Itu satu. Dua, markup harga, itu udah pasti. Markup harga dari si teknisinya atau Dari- siapanya lah? Iya, satu begitu. Makanya kenapa harus dirotasi, biar nggak comfortable satu sama lain. Kalau gua ngerti lu, ngerti dia, kita kodean udah tahu gitu kan. Oke. Bahkan di satu tempat teman gua ada EDC 2 loh. Yang satu masuk ke rekeningnya mereka, yang satu kantor punya. What? Dan mereka hanya ganti di jam-jam tertentu doang. Gila nggak lu? Berarti itu sekarang ada CCTV dong? Oh semua. Sekarang aja gua mobil masuk aja plat nomornya berapa aja masuk kok ke database gua melewat CCTV. Jadi langsung masuk jam berapa, mobilnya berapa menit di situ, ketahuan semua. Ke-detect langsung gitu? Iya, pakai AI kan sekarang Wih, pakai teknologi keren Bu. banget. Teknologi dipakai ya, Iya, jangan nggak iya, dipakai. iya. Capek kalau nggak dipakai. Nah sekarang misalnya kadang gue pengusaha muda nih, kita mau punya bengkel, terus gue ngelamar ke lu, tapi gue ngomong, misalnya lu nanya dong interview gue, tujuan lu belajar di sini apa, tujuan lu masuk sini, karena gue pengen buka bengkel kok. Boleh? Jadi Boleh, kompetitor lu. Enggak. Siapa bilang? Lu daripada buka pakai brand lu sendiri, gue bukain cabang yuk kita kerjasama. Mau nggak? Wah, berarti bener juga ya. Iya, Ngapain iya. lu jadi kompetitor? Kan win-win jadinya. Kan Jadi win-win. Lu pakai brand gua di mana udah bagus. Lu mengerti sistem gua di mana it works. Iya. Kenapa gua harus musuhan sama lu? Nggak ada poinnya juga kan. Oke. Gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Bagi langsung. hasilnya gimana? Simple. Ayo ngomong mau gimana? Oh. Iya. Mungkin lo lebih tahu kita berdua, Ci. Pada waktu kita umurnya sekitar 30-an, itu kan emosi kita kan meledak-meledak kan. Tapi sekarang umur 40-an udah kayaknya kita temenan aja lah gitu. Kita jalan bareng, udahlah cuan bagi-bagi lah semua happy. Karena ya umur itu mempengaruhi banget sih kedewasaan seseorang. Oke. Nah, terus paling tips-tips lagi nih buat yang pengen beli mobil bekas, lo punya tips nggak biar nggak ketipu? Waduh, itu Kalau gue lihat di susah TikTok sih. sampai ada yang ngeliat seat beltnya kapan dibikin. Ya oke lah, bener ya? itu bisa lah, itu terlalu susah juga sih. Kalau lu cuma mau ngecek bekas nabrak banyak kan, itu yang dari samping itu tipsnya Iya. banyak. Cuman at the end of the day, lu pakai orang-orang juga, sekarang kita juga ada denger isu-isu miring juga tentang orang-orang yang ngecekin itu, karena mereka sudah mulai begini sama showroom-showroom mobil bekasnya. Jadi kalau menurut gua sih ya gunakan orang-orang yang lu percaya. Kalau kita ada tes darah itu kan yang nanti akan kita launching. Jadi itu lebih akurat datanya dan by mesin, bukan gue yang kasih tahu lu nih mobil bagus apa kagak kan gitu kan. Jadi di dunia otomotif sekarang lagi ada kasus sih. Kasusnya di mana misalnya gue ini inspeksi mobil dan lu punya showroom mobil. Terus ada mobil nih di tempatnya lu udah 3 bulan kagak laku-laku. Terus tiba-tiba ada orang yang minat mau beli. Misalnya Lunglung lah minat mau beli ke tempatnya lu kan. Cekin Terus dong. tiba-tiba gue dipanggil sama Lunglung ngecekin mobil itu dan gua kasih skor di bawah 60. Lu happy nggak? Karena lu mobil itu 3 bulan kan sudah di tempat lu kan, duit lu kan nyangkut kan. Artinya apa? Lu bakal maki gua kan. Betul kan? Jadi yang gua lakukan apa sekarang? Gua baik-baikin lu supaya mobil lu bagus, mobil lu oke. Gua kasih ke Lunglung itu data palsu. Ini sekarang lagi tren banget sekarang. Oke, nah ini yang terjadi di mana showroom mobil itu kerjasama dengan jasa inspeksi untuk memberikan data yang tidak valid kepada customer. Dan lagi-lagi masalah ini dialami sama customer kerugiannya. Kita pernah ketemu beberapa kasus ya Lung ya, ada orang beli mobil second, ternyata transmisinya mesti turun Ci. Jebol. Dan harganya benerin transmisinya pun 20 jutaan gitu loh. Jadi data-data seperti ini sekarang ini lagi terlalu banyak kamuflasenya. Oke, berarti kalau misalnya seumpama gue mau beli mobil bekas nih, gue minta olinya, terus kasih ke lu. Betul, itu juga bisa untuk lu tahu kondisi mesinnya seperti apa. Minta olinya gimana sih? Gue nggak ngerti minta oli. Iya, kalau lu test drive, misalkan lu test drive, lu bawa ke bengkel, lu tetesin di itu cepet kok gitu loh. Jadi lu tetesin aja terus lu pulang, nanti hasilnya dalam 4 jam keluar. Dan beberapa orang yang jualan mobil itu nggak mau dibawa ke bengkelnya kita, Ci. Tahu nggak kenapa?
Karena misalnya lu mau beli mobil bekas, lu mau beli mobil second, lu kan bisa lihat eksterior interiornya, kelihatan pakai mata lu. Bahkan kalau lu mau lihat mobil itu bekas banjir apa enggak kan gampang. Lihat aja karpet dasarnya, ada nggak ibaratnya kotor-kotor yang berhubungan dengan banjir gitu loh. Oke, tapi dengan kondisi mesinnya, gimana lu tahu kondisi mesinnya, kondisi AC-nya, datanya seperti apa? Mereka kan ketakutan. Makanya mereka nggak berani bawa mobil yang mau dijual itu ke bengkelnya kita. Tapi kalau pembelinya, jadi pembelinya ngotot mau bawa ke bengkel lo, sah-sah aja dong. Sah-sah aja, tapi kan ibaratnya Kan gua orang nggak yang kesana, punya mobil iya. itu belum tentu mau. Iya. Iya, jadi ceritanya itu kemarin lagi ribut itu lah ya di kalangan kita lah ya, kita tahu lah ya. Jadi itu kita nggak mau terlalu banyak ngomong juga sih Ya. sebenarnya sih, karena itu ya gitu deh Indonesia. Oke, nah ini balik lagi nih pertanyaannya nih. Kan tadi kan gue mau lagi ini section inspirasi dan saran ya. Menurut lu kesalahan terbesar pengusaha baru pada umumnya itu apa? Dan gimana saran lu untuk mereka untuk bisa menghindari itu? Dia dulu apa gue dulu? Ya, yang mana dulu deh yang langsung kepikiran aja jawabannya. Boleh, gua ada sih. Kalau gue sih kebanyakan mikir. Akhirnya Pengusaha apa? sekarang. Actionnya nggak jalan-jalan. Padahal dari satu action itu meskipun skornya cuma 2, skornya cuma 3, kan lu bisa continuous improvement. Tapi ketika lu terus melakukan continuous improvement terus-menerus, lu akan mendapatkan hasil yang sesuai. Kalau gua bedakan antara ego sama percaya diri, itu tipis banget. Karena kayak misalkan lu dulu deh, gimana caranya lu tahu bahwa produk lu Lume ini akan diterima pasar? Kan antara ego diri sama kenyataan sama ambisi kan tipis banget nih ya, fine line. Itu lu harus belajar membalance itu secepat mungkin. Karena kalau nggak ya kita tahu lah ya, pasti kita pernah lah ya berbisnis dengan ego nih, ujung-ujungnya boncos kan. Itu sih, itu menurut gua itu paling susah. Karena oke lah, lu sebagai punya produk, lu pede dong dengan produk lu kan. Ya sekarang gini aja deh, kayak kita baru belajar masak. Wah, nasi gorengnya enak, tapi kan yang ngomong enak kan bapak mak lu, kan gitu kan. Oh, iya dong. Oke, kalau gitu pertanyaan lanjutan gue adalah kan ada nih orang yang nanya gue juga, Ci, tahu dari mana gue kalau misalnya bisnis yang gue jalanin ini adalah bisnis yang tepat buat gue? Maksudnya tuh, ya bener balik lagi apakah ini ego atau gimana? Kapan tuh? Apakah ini bisnis sebenarnya mestinya gue tutup gue pindah ke bisnis lain? Atau kan kalau kata motivator kan berjuang terus dong sampai bisa dong. Tapi kalau ternyata bisnis ini salah, tahu dari mana gua gitu. Simple sih, lihat menghasilkan apa enggak. Iya. Kalau nggak menghasilkan meskipun motivator Kan bilang belum continue menghasilkan. terus menerus bla bla bla, kan kita bisa ukur umurnya berapa lama bisnisnya. Nah, kalau baru 3 minggu, lu kerjain itu deh. Bener. Apaan sih lu kan gitu kan, bener dong. Iya. Contoh paling gampang itu lu ke pameran franchise. 2023 gua ke pameran franchise di Indonesia. 2024 ini gua pun ke pameran franchise yang ada di Indonesia meskipun gua hanya menghabiskan 1-2 jam. Tapi 2023 sama 2024 kan trennya beda banget. 2024 kita ngomong sekarang ya, itu yang banyak di pameran franchise apa? Pertama adalah jus buat kesehatan. Harganya murah, 8.000, 10.000. Yang kedua apa? Warteg, Ci. Karena salah satu wartegnya bersinar, maka ada 2-3 warteg yang juga ngikut. Yang ketiga apa? Coating dan detailing. Yang keempat, Yang ketiga apa? coating dan detailing. Jadi untuk mobil, poles coating mobil dan gitu loh. detailing. Oke. Yang keempat apa? Mungkin lo nggak akan lihat lagi sekarang di pameran franchise 2024 ini ya, ibaratnya berhubungan dengan kopi, bubble dan lain. Yang sekarang lagi cukup tren adalah es krim. Es krim sekarang lagi cukup oke gitu Ya, marketnya. karena marketnya udah teredukasi sama brand Cina ya. Iya. Nah, artinya apa? Dari 2023, 2024 itu kan trennya beda banget. Contoh, lu 2023 lu kekeh ibaratnya buka minuman boba yang cabangnya di mana-mana. Tapi kan 2024 ini kan kompetitor dengan brand ABCDE itu kan banyak banget menghajar lu. Oke deh, lu dengerin motivator. Gua tetap kekeh bisnis gua ini akan menghasilkan suatu saat lagi, bentar lagi akan mendapatkan emas yang gede. Tapi lu nggak lihat realita di lapangan itu seperti apa. Informasi sih, balik-balik lagi sih. Dan nggak boleh ego sih. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Lu berdua sekarang ngelihat masa depan dokter mobil tuh gimana? Bakal terus gila-gilaan atau ada rencana lain? IPO, titik. Nggak ada jalan pulang. Goalnya kita adalah membuat otomotif ekosistem, Ci. Ini bisa dibilang itu tingkat kesulitannya itu lebih sulit daripada buka 100 cabang. Yang langsung IPO. Iya kan? Ya lebih bijak gitu jawabannya Loh, gitu. lu mau bikin apapun lu harus pakai funding, betul dong. Oke, terus? Jadi ibaratnya kita punya mimpi yang lebih besar bikin otomotif ekosistem di mana itu tingkat kesulitannya itu lebih tinggi daripada 100 cabang. Dulu 2015 gua sama Lung tuh udah berkoar-koar kita mau punya 100 cabang. Tapi sampai sekarang udah 9 tahun ya Lung ya, kita baru punya 35 cabang.
Jadi beberapa orang kan akan bilang, ah bullshit lalu, ngomong kosong lalu. Tapi sekarang kita udah punya mimpi lagi buat bikin otomotif ekosistem. Kalau otomotif ekosistem udah terbentuk, itu bukan hanya 100 cabang, Ci. Mungkin kita akan punya 300 sampai 500 cabang. Ekosistemnya ini dibentuknya dengan kayak franchise gitu? Dengan banyak cara. Salah satunya. Bisnis penunjang, bisnis yang supply, bisnis yang lainnya gitu kan, cuman sejalan gitu. Yes. Jadi kita berdua selalu bikin goal itu yang jauh lebih tinggi sampai kita pun sendiri tuh merinding. 2015 mana ada sih orang gila yang baru punya satu bengkel kecil, itu pun cuma bisa parkiran 2 mobil, udah berani ngomong kemana-mana punya 100 cabang. Dan sekarang 2024 kita udah ngomong nih, kita mau bikin otomotif ekosistem, di mana nanti dokter mobil ada 100, Domo transmisi ada 100, Ras Pro ada 100, dan lain-lain. Jadi goal ini tuh bisa dibilang bikin kita tuh terus mikir ya. Kadang-kadang gua sama dia tuh bisa dibilang curhatnya tuh cuma bisa berdua. Lung, kita lagi stuck nih, Lung. Apa yang bisa kita kerjain? Ya abis itu kita pasti jalan-jalan keliling cari ilham dulu, Yes. baru pulang. Nah ini. Artinya apa? Hidup lo tidak membosankan, Ci. Oke, pertanyaan terakhir untuk penutup. Oke, kalau misalnya lo dengan pengetahuan yang sekarang, experience yang sekarang, dengan tren yang sekarang, lo mulai lagi dari nol. Anggaplah dokter mobil tuh kayak, lo nggak tahu udah dokter mobil, blablabla gitu kan. Apa yang lo bakal lakukan secara berbeda? Ada yang lo seselin nggak? Dengan knowledge yang seperti sekarang. Dengan knowledge yang sekarang lah. Duluan, Lung. Kalau gue sih, sebenarnya gue orangnya nggak pernah menyesal ya, maksudnya whatever decision you make back then, hasilnya yes, no, sedikit minus, nggak ada masalah. Yang penting kan kita move forward ya, karena gue udah melatih diri gue untuk fokus pada solusi. Kalau lu fokus di problem akan datang terus. Jadi don't worry about it, fokus pada solusi, solusikan aja, move forward. Jadi kalau yang gue akan lakukan berbeda adalah kenapa nggak gue lebih cepat untuk menggrab marketnya hari itu. Karena jujur ngomong, sebelum COVID sama setelah COVID, entirely different market loh. Bedanya di mana? Kalau di otomotif ya, maksudnya sebelum COVID itu, wah spendingnya gede nih, gila-gilaan. Spending apa? Spending basket size ya, per customer datang. Oh, per customer datang. Per Oke. customer datang dia gila-gilaan. Kalau setelah COVID, dia menurun. Kemudian dia menurun, terus sekarang udah berbeda nih, jauh berbeda nih, karena sekarang mereka udah berpikir bahwa dia mau menjadi smart spender, dan mobil yang dia pakai, dia mau pakai jangka panjang, udah bukan kayak dulu lagi. Dulu tuh bener-bener Indonesia tuh di masa-masa hedonnya deh. Gua beli mobil, gua obrak-abrik, wah duitnya banyak, 3 tahun jual. Itu bener-bener dulu mindsetnya gitu. Hari ini no, dia beli mobil, dia mikir 10 tahun. Ini mobil harus nemenin gua nih. Nah itu, jadi di masa-masa itu kalau kita lebih cepat, jadi gimana caranya kita bisa duplikasi lebih cepat, dan itu akan, ya itu aja sih yang gua berharap gua bisa lakukan lebih berbeda di situ, karena kan lebih cepat kan faktornya banyak ya, funding, orangnya, marketnya gitu kan. Yes. Faktornya banyak, cuman ya itu aja sih kenapa kok skillnya ya baru matengnya itu setelah COVID sebenarnya malah, karena kepepet mungkin kayak gitu ya. Iya. Kalau gue sih, kalau misalnya dibilang mulai dari nol lagi, Ci, ya, dengan skill yang gue punya sekarang, gue akan menjadi seorang spesialisasi. Gue akan pelajarin satu skill aja, dan skill itu bisa dibilang orang lain nggak gampang dapatkan, dan gue bisa dibilang mungkin dari populasi penduduk Indonesia mungkin bisa dihitung pakai jari lah yang bisa skill ini gitu. Gue akan fokus ke sana aja. Gue udah nggak akan ngeliat bisnis lain lagi, ataupun bisnis yang ada di luar sana. Oke, gila, luar biasa. Kita ngobrol udah panjang banget. Lumayan. Keren banget. Guys, semoga semua pertanyaan yang gue lontarkan ke dua orang keren ini bisa menginspirasi. Thank you banget buat Lung Lung dan Thank you, Ci. Ricky yang sudah hadir. See you di video selanjutnya. See you. Bye. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan,
Karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.